Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah wa alamin. Yang kami hormati Kondang Majlis Baitul Salam Kang Didin beserta istri dan anak-anak tercintanya. Yang kami hormati Kang Herdi, Kang Miftah ya, alhamdulillah, dan teman-teman yang lain yang hadir di tempat ini yang saya muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di majelis ilmu. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, man sahhalallahu lahu tariqan fil ilmi faqad sahhalallahu lahu tariqan fil jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, sesungguhnya dia sedang meringankan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, saya mulai masuk ke tema. Kita ngobrol tentang cintanya Ali dan Khadijah kisahnya Ali dengan Fatimah Az-Zahra. Ali dah khalifah suwi Kang. Jadi, Kak, opat ya. Nah, kemarin opat ya gitu. Bisa salahan itu. Opat ya. Opat. Ai Fatimah putra suwi jadi. Nah, ini aja. Putra Nabi pertama adalah Qasim. Kedua Ibrahim. Tilu Abdullah. Akhir heula sapat. Nugoso, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Tujuh. Bungsu kamu besar. Bungsu dan cantik. Ini Fatimah Zahra. Sejak kecil, Fatimah kecil itu adalah orang yang selalu dekat dengan ayahnya. Dekat bisa nih bapaknya gitu kan. Musabab Ibrahim itu adalah anak yang lahir bukan dari rahim Khadijah. Jadi Nabi kan kajian Khadijah dia tidak punya anak namanya Ibrahim adalah anak Rasulullah SAW dari Maria Al-Qibti. Maria Al-Qibti itu orang Mesir, sehingga diberi nama Ibrahim budaknya karena Nabi Ibrahim pernah lahir di Qibti gitu. Ya, sedangkan Fatimah adalah lahir dari rahim Siti Khadijah. Dari istri yang lain Nabi tidak memiliki anak, gitu ya. Nabi itu Kang Herwi pernah poligami, pernah monogami. Monogaminya itu adalah ketika dengan Khadijah. Nabi tidak poligami sebelum Khadijah meninggal dunia. Hiji baru lagi Khadijah gitu. Ketika Khadijah meninggal dunia baru dia Nabi menikah dengan beberapa wanita. Maka waktu ayah meminta ke saya kan dia sama aku nambahan deui, ngawain deui. Urang mah guys pemajikan kayak mau kan gitu ya. Tanya, lamun ditakdirkeun, mohon maaf saya ada dua lah mau kawin terus gitu. Karena mohon maaf gitu. Sebab Nabi saja yang paling paham Quran, Nabi saja yang paling paham isi Al-Quran, beliau itu monogami dulu sebelum poligami gitu. Nah, setelah itu jadi karena poligami Nabi punya anak namanya Fatimah Zahra. Fatimah yang Az-Zahra, pipinya kemerah-merahan, pipinya yang cantik. Zahra ya. Ayo orang makan 11 onnya ini dari orangnya yang kita bayi hujit deh kan Dina dong dari TikTok saya mau sengali no. Citayam mana teh? Fashion, CBSD kan? SCBD kan? Street ya, Sini nama Slebeo, sebenarnya itu saya apa? Oh di Cipaminda kan tidak apa Slebeo, Citayam. Nah, gitunya. Di tempat di poet ya. Mengatakan aduh tinggal itu saya belum nanti kan setajam gitu. Fatimah Zahra ini adalah anak-anak yang dinanti-nantikan suatu saat nanti jadi perawi terbaik terbanyak.
anak yang disiapkan oleh Rasulullah SAW untuk mendampingi seorang pemimpin terbaik. Dan anak-anak Nabi yang lain, Qasim meninggal dunia waktu kecil. Yang kedua, Ibrahim konon katanya meninggal dunia di waktu masih anak-anak. Dia itu dimakan ayam, macok ayam, sehingga orang Arab waktu itu sampai dengan abad ke hampir ke-16 itu tersebut karena ayam. Siapa pernah mematuk anak Nabi yang bernama Ibrahim sampai meninggal dunia dirempuk di sana, dirempuk ayam itu kemudian meninggal dunia. Yang selanjutnya adalah Umi Kulsum dan Ruqayyah itu kan dinikah oleh Utsman bin Affan. Nikah larangan terus kemudian nikah kaina. Hebat Utsman, nanti kita belajar Utsman sebagai menantu idaman itu kan dia raja gitu kan. Jadi kan kita nu anak-anak ngaturkeun cek Rasul teh. Lu saya nikahnya Adina. Ketika hiji waktu Adina pun nganturkeun ini anak Utsman meninggal. Maka Rasulullah menjawab, seandainya saya punya anak perempuan, saya akan nikahkan kembali ke Utsman bin Affan. Menantu idaman, bukan Utsman bin Affan. Eraan pemalu nantinya Utsman bin Affan. Dia itu malu lamun mandi, siapa nama pokoknya lamun mandi, dia itu kan lamun mandi bisa WC ini tuh. Mandi nanti depan dikunci, luhur dikunci, WC pun dikunci. Dia hanya berani buka baju sambil duduk. Bereraan. Urang pan dengan anu sahalu pan ini. Ngomong belum temen sorekat mawar, kunaon di mawar ka telepon. Mawar ke di baju, lupa. Katanya terutama laki-laki, karena dosa laki-laki setelah menikah itu, karena itu belum tahu. Dosa laki setelah menikah itu satu, poho aduk. Dua, nyimpen aduk sambil mandi, tidak urun. Ya. Tilu, nyabut pakaian. Nyebut pakaian itu diangkat, dibetot. Lalu dibetot ini kabeh kan dosa laki-laki artinya. Ini dosa laki-laki eta. Luka opat adalah dosa laki-laki itu lupa nyimpen kunci. Ya kunci motor, kunci mobil poho deui. Lupa nyimpen jam tangan, loket begini teh. Maka saya lalu bisa saya lagi di Bandung, kata Kang minta geus telat tinggal lupa. Jam tangan di mana? Loket di mana? Kunci motor mana kayangan? Istri makan kapangin dong dia katanya tadinya gitu. Dosa-dosa laki-laki telah menikah ya, karena kan pernah yang BBS kan ke IG saya jadi seorang istri itu sederhana, cukup mengerti kebutuhan laki-laki, cukup bisa mendidik, cukup bisa memasak, jadi teman setia segitu. Sedangkan bagi seorang laki-laki ketika dia mau jadi suami, dia harus seperti sahabat, teman, guru, tukang ojek, tukang sanyo, segala bisa kan ya. Sebagai mentor, sebagai kudu segala bisa. Lieur jadi. Laki mah teh Kang Hedi terasa ketika sudah dia mau mungkin bocor kan. Mau ya anak udah bisa. Betapa tangguhnya seorang bapak atau tiba-tiba puting-puting budak sakit, bapak itu mungkin tidak halaman bukan mungkin bapak itu mungkin tidak sepanik itu makan kieu dari bapak di luar ngulung bapak akor kemana gitu kan dokter langsung itu langsung sayang bapak, beda dengan ibu gitu. Lu mungkin usaha bapak mau bisa saya kita bisa lah budak nangis misalnya atau anak saya sakit saya tidak bisa nunggulan gitu jadi itu bisa. Sebenarnya kalau mah laki mah saking kulo mah cicing dua ngulang kebingungan kata gitu. Itu laki-laki gitu nya. Kita alam kita nanti salaman di kamar itu mah. Panik sama ya. Terakhir itu adalah siapa? Fatimah Zahra. Fatimah Zahra ini sejak masih belia itu ikut mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Beliau yang mengirimkan makanan ketika Rasulullah SAW sedang bertahanus di Buhairah. Di Buhairah kan kiriman makanannya Fatimah. Tong dibayangkan Buhairah sehingga ditarobong tadi itu kan Pak, karena motor dari baik deui. Udah namun di jalan itu aya orang-orang anu mengintai di mana ibu si bapaknya. Gitu ya. Di jalan itu gojek, tempat ngiungan, panas, Arab teh gitu.
naik bebatuan tinggi. Saya kita ke alaman kabayang lamun dina YouTube lu tinggal di batu-batunya narupuk eta Fatimah kalau ngadeukeun rantang ka ditu tuh. Jeung kumaha rupuk capek bagi awan we. Uang makan di titah ku bapak. Namun teu make hames, kan hames gitu. Hames. Suraka pakai hames unggul teh. Atau pakai badan suraka kan Fatimah itu ketika disuruh oleh bapaknya tak pernah pakai hamas kan, tetap idealnya alhamdulillah mau hamasan keluar gitu ya asyafatain gitu makanya bak gitu ya beda dengan kita. Maka sejak kecil Fatimah itu disiapkan untuk menjadi sosok pendukung Rasulullah SAW, sehingga ketika dia sudah usianya masuk usia nikah, Fatimah Zahra ini pernah dilamar oleh sahabat-sahabat terbaik. Jadi Kang Gingin, namun Kang Gingin berbestian di Nabi itu bukan anak jeung anak ketika itu bukan, tapi bisa punten ya. Jadi udah tentang saya misalnya, so udah Kang Gingin awewe itu bisa anak saya dikasih udah Kang Gingin gitu, atau saya dikasih udah Kang Gingin bisa, saking deketna Rasulullah dengan Abu Bakar sehingga Rasulullah menikahi budak Abu Bakar. Akhirnya boga anak bisa perempuan, kita punya anak laki-laki. Anu dinikahkeun teh lain budak jeung budak. Tapi cek akhirnya musyawarah teh apa mereka soleh. Bagus pangawin budak kan wewe. Saking yakin bahwa teman terbaik. Diulang kan semakin dekat semakin bau, semakin dekat semakin kapangi kan dekat gitunya. Itulah kepribadian bawang namanya, begitu dekat kamu pak, kepilih, jadi sangka pada gue halus gitu, loh sebenarnya takjub gitu. Tapi begitu loba uli di mana bagi apa cara ngomongnya, bagi apa cara minumnya, bagi apa cara makannya, bagi karena duitnya, nantinya, bagi karena perempuan sebagainya, bagi dekatnya bagi bau gitu. Sedangkan zaman Rasul persahabatan itu bagi dekat, bagi takjub. Tadi itu ajaran pribadi muslim aja gitu. Begitu dekat lah jadi ternyata hebat luar biasa. Asli namanya gitu kan. Maka teman-teman sekalian itu sistemnya teh hilang gitu. Ya saya nikah dengan Gigi misalnya. Mudah-mudahan tidak ya. Karena saya yakin Kang Gigi pun memilihkan anak jodoh yang terbaik. Dan saya pun tidak mungkin nikah dengan calonnya Gigi misal namanya. Maka ketika saat itu Rasul sudah menikah dengan putranya Abu Bakar namanya Aisyah. Tapi Abu Bakar menginginkan dia menikahi anak bungsu Rasul Fatimah. Jadi dilamar Abu Bakar As-Siddiq si Fatimah itu. Wahai Fatimah, maukah kau kunikah? Siapa yang menentukan? Bapak. Ayo orang mas menentukan? Udah. Ayo budak kumaha, ayo bapak kumaha neng we kan gitunya. Di orang mah kan kumaha neng. Di Islam itu tidak bisa seorang anak perempuan itu ditentukan jodohnya itu oleh ayahnya. Dia mau zaman Siti Nurbaya, zaman Siti Nurbaya, zaman Islam ketika heula kayak gitu. Itu. Jadi mohon maaf ketika saya sering ngobrol Kang Gingin itu punya anak perempuan, Kang Gingin itu bukan sebagai wasit dalam pernikahan, tapi sebagai penyelenggara pertandingan gitu. Ayo orang sebagai wasit kualitasnya ya tidak bukan, tapi kami minum reangan jodoh kan anaknya. Sehingga anak perempuan dia tidak mencari jodoh sendiri. Ketika dia mencari jodoh sendiri belum tentu yang terbaik. Tapi dia akan ke bapak. Sholat subuh di masjid bisa gerangan lagi bawa ke imam. Dia main ke rumah, masa ketika dia muda kami, nah gitu. Kan ulah ketika mohon maaf Pak Haji ketika Haji ketua aki budak minta pengenangan ke di bawah baturan KB ka imam aki KB cek budak teulieu si bapak mau aki KB kan gitu ya. Maka saya sering katakan di kegiatan apapun ketika mencari jodoh, ketika akan jadi dapat jodoh terbaik, mohon maaf Pak, perbaiki sumbu kita, perbaiki kehidupan tidur kita. Rata-rata aib bagi umur usia Kang Herdi tidur di bawah jam 10 aibnya nyebutkan jam 10 teh hinas kene. Maka
kebiasaan itu kalau tidak dirubah sampai ke usia pernikahan itu bagaimana kita mau mengajar sholat ke anak, bagaimana kita mau mengajar sholat ke istri, jam 8 kayak udah tuh, udah banyak. Kumaha nggak bangun rumah tangga, bangun di WC, pulang saya WC kan gitu. Maka disitulah pola hidup. Pola hidup itulah yang kemudian ditekankan oleh Rasulullah SAW. Jadi jam 8 jam 10 itu sama apa lah, bagaimana gitu. Kayak bangun jam 3 dan badan itu lebih fresh, badan itu lebih segar, badan itu lebih meyakinkan untuk menggapai mimpi. Karena apa? Otak, jam udara segar. Udahnya belakang balidan ke pusing kali. Kakak mengicunin otak sinkron kalau jam 12 bilang kan. Namun kita Kang Herdi bisa begadang jam 9 bangun, otak sinkron otak itu jam 12 cunin nanti. Betapa tidak produktif kita beberapa jam tunggu orang lain disuguhkan neneangan di kilometer 12, kita jam 12 kilometer 0. So, Mutina tol, makanya orang lain ke kilometer 15 bisa ada bangun jam 3, jam 12 kurang, jam 12 kurang kilometer 0. Maka itu ya. Nah, teman-teman sekalian, pernah dilamar Fatimah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah oleh Abu Bakar As-Siddiq, Fatimah ini pun dilamar oleh Umar bin Khattab. Jawaban Rasulullah SAW ketika dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq, jawaban Rasulullah SAW itu tidak, bukan, tengah jawab. Jadi Rasulullah pun tengah jawab berarti lain nanti gitu. Itu kan makanya apa tanya benar orang kan sebut demi Allah masih percaya demi Allah itu kan percaya. Ini betapa tidak meyakinkan di masyarakat Irannya. Tapi ke tanda tangan itu udah pakai materai orang ini ya, pakai materai dua hal itu percaya. Jadi mata orang Arab, orang luar negeri mana itu kenapa orang ada benda namanya materai? Karena materai itu lahir dari masyarakat yang tidak saling percaya. Kalau cukup dengan tanda tangan makanya kalau tangan bukan pun percaya aja. Boleh saya karena dingin, kan? Insya Allah omongan itu orang dia percaya. Dia makan kudu ditulis dulu lah di atas materai. Batu ngomong ini percaya kan kita lah bukan ngomong di atas materai. Berarti ahli masyarakat yang percaya. Maka jawaban Rasul ketika Abu Bakar As-Siddiq datang, Rasul dia berarti ini bukan yang diharapkan kata Abu Bakar. Baik udah, Abu Bakar mundur. Ketika Abu Bakar mundur, mobil Khattab maju. Coba anak saya lamarin Fatimah. Maka datanglah Umar bin Khattab untuk melamar Fatimah Zahra. Jawabannya sama, Rasulullah tidak dijawab. Maka Umar bin Khattab pun paham ketika Abu Bakar ditolak, saya pun jawabannya sama, tidak ada jawaban. Maka Umar bin Khattab pulang. Karena tidak ada jawaban, sungguhnya adalah jawaban. Jempeklah jawaban gitu. Jempeknya adalah tidak mau berarti. Maka mundurlah Umar bin Khattab sampai ketika Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, tersisa hanya Ali bin Abi Thalib. Karena Utsman masih jadi suami dari anaknya Nabi, mau mungkin nikah dua sekaligus, gitu. Maka orang Ansor ketika saat itu karena posisi Nabi sedang di Madinah, itu mojok-mojok ke Ali bin, baik munduran di orang Sunda namanya rakaat singkat, gitu ya. Gini aja digin kan. Mana itu hubungan akhirnya saya bisa yopi pi. Maka mata kaki itu Ali ya Ali. Wah, maka disalingkan orang Sunda udah capek. Ya. Orang Sunda mah asli orang capek. Minta ini poe kan orang mah ta'al ya akhi, kan dia jangan. Bukan malah dia. Jing, ini katanya ya gek karena saling kan orang Sunda maka nama ketika saat itu orang Arab menyuruh Ali untuk menghampiri Rasulullah SAW. Wahai Ali, tahu gak bahwa Umar bin Khattab ditolak, Abu Bakar Siddiq ditolak? Berarti ini yang Rasulullah SAW tunggu adalah engkau. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika saat itu Ali bin Abi Thalib mengeluh. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib mikir sahabat terbaik ngaranna Abu Bakar As-Siddiq, dia udah mapan, punya pekerjaan, punya rumah, ditolak ku Nabi.
komo dari saya gitu cek Ali teh. Umar bin Khattab, wahai anu gagah perkasa, rumahnya sudah ada, pekerjaannya ada, ditolak, apalagi saya Ali bin Abi Thalib, anak muda yang pekerjaannya hanya sebatas kuli suluh. Yang kedua, rumah Ali itu tidak punya rumah. Ali itu hanya diem di tenda peleton, tenda gede, anu ngahiji ada kaum muslimin yang muslimin lainnya. Anu kamar wae lamun pun terjadi anu kami manjang kan ketinggalan keluar. Maka apalah saya cek Abi Abi Thalib lamun nikah jeung Fatimah dan dibawa ke mana ieu kan gitunya. Ada di rumah itu indah kayak misalnya atau di mana gitu. Maka ketika saat itu beginilah kunci sahabat. Saya pengen ngobrol ke Sudin masalah ini. Jadi kunci sahabat tadi kang minta lain nikah unggul. Tapi orang Ansor ketika saat itu menyuruh Ali menghampiri Rasulullah SAW dengan memberikan sejumlah harta benda. Ya Ali, engkaulah yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW. Sehingga ya emasna cigdanya dikumpulkan seorang emas. Di seorang yang lain, Ali, engkaulah yang ditunggu oleh Rasulullah SAW. Tuh rumah pakai saya. Cek orang lain kedua, diberilah rumah, diberilah emas. Kemudian ya Ali, engkau akan nikah. Ini saya kasih kebun, dibagi kebun. Sampai kali gunung-gunung, Ali itu punya uang untuk menikah, punya mas kawin, punya rumah, punya kendaraan, punya kebun untuk nanti setelah menikah. Maka Ali pun datang menuju Rasulullah SAW. Sebelum Ali ngomong, jawaban Rasul adalah ahlan wa sahlan ya Ali. Selamat datang Ali. Orang Arab apalun lamun ahlan wa sahlan teh nyata datang dengan kangen terbuka, hati terbuka. Artinya adalah canggih acan Rasul teh nungguan Ali sehingga dibikin kamu Bakar, dibikin kan Umar bin Khattab. Datanglah Ali, kemudian dia ngobrol, nikah jadi poe eta. Ali kurang nikah, persiapan nikah banyak. 2 bulan, 3 bulan, dah loba pun jeung syarat tunamakan. Nikah itu syaratnya ada calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali, saksi, mas kawin 5. Ayeuna nama jadi 10. Gopuna teh. Calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, mas kawin, wali, saksi, dangdut, sate, gepuk, WO, balon, tiup trompet, itu panjang sehingga kemudian persyaratan nikah itu menjadi lila kan gitu. Enak mau jadi rukun nikah, dangdutan dan can nikah mulai dangdutan malunya. Hari hayang di keluarga bahagia, keluarga yang masuk surga, hari nyanyi. Nah belum saya simpan lira tangan kurang lagi kan logika nanti mana jadi itu cita-cita yang jadi keluarga sakinah angin sekarang diawali dengan dangdutan bagi mabok loba panas mabok misalnya iPad teh wayang lain panas mabok tukang mabok ini penawan wayang teh wayang panas mabok kayak gitu ganti dangdut iPad teh wayang mau 80 foto kacau nanti kayak itu karena mabok mas kawin. Jadi katakanlah Ali dan kawin. Saya ingat cerita itu yang sering. Kamu boga sekolah yang ngani, sekolah yang ngano, tertawa ya. Datanglah Ali bin Abi Thalib dengan membawa mas kawin dan juga membawa perlengkapan pernikahan menghadap Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun tahu bahwa Ali itu pekerjaannya hanya sebagai buruh. Upah bangun upah penggembala dan pengambil suluh dari orang Quraisy pekerjaannya. Sehingga Rasulullah SAW menggebek-gebek gewase. Ali datang dari mas kawin. Kemudian punya berbagai harta memadai untuk mengawali rumah tangga. Ketika sehabis dinikahkan Rasulullah SAW, qabil tu nikah.
maka Kang Miftah, Kang Herdi lamun dinikahkeun mani ku bahasa Arab. Naon? Pokono ku bahasa ku Arab mah hijab kabulna masih aku Sunda ya. Nampi abi jeung geutukeun geus we teh pang goblok naon gitu ya. Kan sederhana ku bahasa Arab qabil tu nikah aku jadi. Nu panjang saha itu wali ngomong terus kan gitu. Bukan qabil tu nikah beres. Ya, ketika sudah jatuh kalimat qabil tu nikah ya. Qabil tu nikah sudah jatuh ke tangan ke tangan seorang laki-laki, maka ketika saat itu Rasulullah SAW bertanya, wahai Ali, di mana ya harta kiloba? Maka jawaban Ali, ya apa? Ya bapak, ini harus nikah. Bapak, abi teh kayak ngikir teh di sahabat-sahabat abi, di sahabat-sahabat Ansor, anu kamari nyuruh abdi untuk mendatangi Rasulullah SAW. Dikumpul-kumpul ternyata geus gaduh kebon, gaduh rumah, gaduh mas kawin sebagainya. Apa jawaban Rasul? Jawaban Rasulullah SAW, ketahuilah wahai Ali, sesungguhnya engkau sudah menjadi bagian dari keluargamu, bagian dari Rasulullah SAW, bagian dari ahlul bait, bagian dari keluarga besar kenabian. Maka ketahuilah olehmu bahwa Nabi dan keluarganya haram menerima sedekah dari orang lain. Maka ketika saat itu kata Rasulullah SAW, semua yang engkau dapati dari orang lain harus dikembalikan. Maka apa jawaban Ali? Kumaha balik ke dana? Soalnya ya mas kawin harus dipakai. Kumaha kan cicilan, jadi bawa tidak pernah tahun. Kemudian jembah dua kan jadinya. Maka jawaban Rasulullah SAW, bayarlah dengan cara dicicil. Kebun itu dipakai oleh Ali, sebagian digelei, kendaraan sebagian dikembalikan lagi, sampailah Ali itu tinggal di satu rumah yang sangat sederhana, kemudian menyicil kembali uang dan materi yang telah dia kumpulkan dari teman-temannya. Kalau kita hari ini beralasan nikah dengan modal dari nol, Ali itu nikah dengan modal minus. Tapi kawin-kawin kan Kevin, kan anehnya. Tapi minus modal nanti gitu. Sedangkan di Arab, mohon maaf, saya sering ngobrol ke Kang gini, di Arab itu standar istri dinikahi itu adalah tinggi. Sehingga anak-anak istri orang Arab itu, perempuan Arab itu menikah muda. Sedangkan laki-lakinya menikah tua, 35 karena bisa nikah, 32 karena bisa nikah. Jarang di bawah 30 tahun. Kenapa? Karena anak perempuan Arab itu mematok mas kawin tinggi. Namun, hiji kudu boga imam heula, dua kudu boga kendaraan, tiga mas kawinnya sekian gram. Maka laki-laki merasa enak, kudu memenuhi, kudu boga imam heula, kudu boga kendaraan dan sebagainya. Untuk apa itu? Untuk hiji waktu aya alusna oge. Ketika cerai mah keluar ada iman urang, mobil urang kan gitu ya. Tenang kalau balik kan mikir dua kali kan bisa kan gitu ya. So, semua harta atas nama istri. Maka Kang ingin balik nama saya umpamanya di ayat katanya balik nama. Saya sudah balik nama masih tidak punya apa-apa kan. Minta berangkat ke dia kajian orang ke bensin kayaknya bensin ini kan gitu ya. Saya terus nyepang naon sebagai bendahara rumah kan istri saya. Nah, teman-teman sekalian, di Arab itu mematok dengan mas kawin tinggi. Sedangkan Indonesia, mas kawinnya murah, cukup dengan seperangkat alat sholat jadi. Tapi lihat nih kawin ala esek kan, ketika hati orang jadinya. Di Indonesia dibayar mas kawin seperangkat alat sholat sah jadi. Awewe di Indonesia mah balak saleh solehah. Sehingga kemudian mas kawinnya itu matoknya itu tempat membayar mas kawin seperangkat sholat jadi kan akan mau bisa gitu. Maka hari ini buat gak nikah senang kan Allah janjikan keberkahan di pernikahan. Bismillah ya, Bismillah. Dengan pernikahan itu kita lebih terjaga syahwat. Yang kedua, dengan pernikahan itu kita banyak belajar. Mohon maaf, pembelajaran itu kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang menyenangkan. Tidak semua nabi pun berhasil melewati fase pernikahan. Banyak nabi yang retak rumah tangga ya. Nabi Lut bisa dengan istrinya. Nabi ya kan? Bisa kan istrinya.
Terus Nabi Nuh bisa kan istri. Artinya selama dia tidak punya iman, maka dia bukan masalah hidup. Dua, setiap orang punya masa lalu. Saya dalam mau dibukakan aib dan modal lagi ngomong saya pun apa lu bertanyakan ke guru abdi mau alimin apa kasih apa sih resah tentang apa baheula gitu nya apa lu jawab ieu sekolah intinya ieu orang tidak percaya bahwa saya ada bisa kasih baheula mah bangun gitu tukang mampan maling tukang ngalungkeun antok di luhur tak di kelas KTP itu mungkin dialungkeun lu gepruk kana bukan tahana kantong di bawah pusat pam kalau luhur itu mah lieu kan kantong luhur dan pusat kita yang gede kalau luhur gitu ya kantong luhur kan gitu mengalami masa-masa itu sebenarnya. Tapi sekali lagi laki-laki itu mengalami fase kecerdasan 20 tahun jadi mudah-mudahan ketika 20 tahun laki-laki akan sholat terus saja baik tapi kayak kita cuma 20 tahun dan laki-laki begitu itu baik jika udah laki umurnya. Nah jadi bahkan semua nabi pun mengalami fase-fase masalah hidup. Tadi Nabi Nuh mengalami fase hidup keretakan, Nabi Lut juga mengalami keretakan yang tangga, mengalami mengalami perpisahan. Yang jelas bahwa yang dia perjuangkan adalah kebaikan dan tidak merasa baik. Itulah modal untuk menjadi orang baik. Tidak merasa baik. Bismillah. Sekalipun saya dicaci, dihina, kemuliaan tidak pernah tertukar. Kemuliaan tidak pernah tertukar. Allah tahu cara memuliakan seorang. Seandainya dia dijelek-jelekkan orang-orang lain, Allah apalun sih mulia. Akan ada saatnya kebenaran itu terjemah sekalipun melingkar-lingkar. Sekalipun muter kemana-mana, tapi akan saatnya kebenaran itu terbuka sendiri. Itu cara Allah. Supaya naon? Supaya menguji tetap menang pahala. Semakin tidak ketemu kebenaran itu, semakin tidak ketemu kebenaran itu, semakin beredar dalam aib-aib kita, semakin itu terus. Baru nanti ketemu itu ketika kita sudah beristighfar, geus menang pahala loba, beristighfar loba, ketemu Allah ternyata dia teh benar. Bukan geus bersih, ketemu kata orang benar, disitulah kemuliaan hidup kita. Di bagus nodor gitu kan nanti lamun tangga dibuka masalah tak halus mutar kalinya gitu. Mungkin bisa jadi cara Allah mengenai pahala ke urang. Mungkin bisa jadi cara Allah manusia urang. Suatu saat jalan keluar itu akan datang ketika kita sudah bersih. Jangan sampai saya selalu berdoa jalan keluar itu datang ketika kita masih kotor. Sehingga naon ketika jalan keluar ada sedangkan kita masih kotor maka kumaha? Jalan keluar ada kita masih kotor maka kumaha? Maka kita bakal semakin sombong bahwa masalah itu selesai akibat diri kita, bukan akibat orang. Ini kita takutkan. Soal orang bisa, maka itu kira-kira mungkin modal pernikahan dari Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Poinnya adalah satu. Poinnya karena saya ini mau memulai kembali teh Sulis ya dari mulai awal kembali karena mau masuk di channel YouTube supaya tersistematik gitu. Jadi saya agak pernah mengulang materi yang disampaikan di Cempaka itu supaya lebih sistematis nanti. Dari sejak awal pranikah sampai nanti punya anak, kumaha sih ngedidik anak dengan kurikulum Lukman Hakim, dengan kurikulum Muhammad Al-Fatih, dengan kurikulum Salamuddin Melayu itu ayat itunya, ayat tracknya, ada kurikulumnya, ada materinya. Sekarang saya mulai dari pranikah dulu digali semua lagi supaya semua orang berpersepsi sama tentang pernikahan. Nomor satu, pernikahan berdasar dari Ali bin Fatimah Zahra adalah pernikahan seorang laki-laki dengan laki-laki. Maksud saya pernikahan laki-laki dengan laki-laki, pernikahan dengan kesepakatan dua laki-laki yang memiliki tujuan yang sama. Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib dia punya tujuan yang sama, dia ingin masuk surga. Rata-rata karena kita ini ingin pelaku dakwah, kita ini adalah orang-orang yang mengajak ke surga tapi banget jeung kalakuan sehingga malaikat penjaga neraka. Bener. Kalau ngajakan ke surga pendaki galak, kami teh seueur acak, banget angkar gitu teh. Sieun batu teh pake nyendang gitu. Sieun teh mung cetak banget gitu nya. Orang-orang mengajak ke surga masih ngaramai wajahnya. Tekok kejauhan saya sering masih eta mah. Supaya beginilah gambaran orang mengajak ke surga jeung malaikat ridwan ta'ala. Malaikat penjaga neraka mah kejam betot algeu.
kan bukan menceramah gitu kan, mohon ayat ke masjid deui ta jumahan nyarekan mereka jumahan gitu. Kak, begitulah dua laki-laki yang menikah dengan satu visi yang sama, yang menikahkan anaknya dengan satu visi yang sama. Yang kedua, bagaimana ketika kita menikah itu sebagai laki-laki yang ingin menikah, bagaimana dia membulatkan tekad bukan untuk, mohon maaf Pak ya, bukan untuk fantasi. Kebanyakan di kita nikahnya fantasi. Karena fantasi kayak waduh, geus nikah maya anu masakeun, geus nikah anu nyeuseurkeun, geus nikah anu nyeuseurkeun saminggu eta teh kitu. Bulan masa sebulan, karena bulan madu, misalnya bulan racun begitu nya. Oh, tak usah bayangan manis fantasi kan gitu. Tapi yakinkan ketika kita menikah itu modalnya ilahi. Supaya naon? Supaya ketika istri baru, istri nambah, istri cerewet, istri kedaya gawe, itulah ladang pahala kita. Begitupun seorang perempuan ketika lakinya tidak sesuai dengan kamu tadi, juga tukang ojek, tukang bangunan, tukang sebagainya, misalnya ketika tidak sesuai harapan, ya Allah jadikan ini sebagai pahala buat saya. Itulah yang dimiliki ketika seorang ingin menikah. Semuanya orientasi dunia gitu. Lain orientasi akhirat. Ketika semuanya orientasi akhirat, halang gampang nikah teh gitu. Pemajikan udah, ya Allah sih jadi pahala, pakai orang udah oke gitu. Ya Allah mau majikan aing iki kegebelan wae di imah misalnya kan bae om jadi pahala kalau kita misalnya. Majikan bukan mah. Teu diaturkeun bae. Hese bae hidayah, maka nanti ketika kita mau menikahi seorang, kita belajar bagaimana Islam mengaturnya. Tinggali bapak anak saya. Soleh, menimbang soleh tulis. Dua-dua anak. Kemarin nikah soleh asa benar, misalnya yang tulis. Salah tulis macam begini. Penting mah benar aja, soleh kan gitu. Mohon maaf kata-kata di kita. Mohon maaf saya pernah mendapat curhatan. Kan saya nikah, orang yang tulis benar. Pintar, yatim piatu, kami toha, maksudnya yatim piatu. Tapi cina agama biasa-biasa. Tapi saya akan mengajak istri saya supaya mendapatkan hidayah, kemudian dia menjadi soleh. Cek saya siapa? Oh, kenapa? Karena hidayah itu Allah mengabagi. Rasulullah, seorang Rasulullah SAW itu bisa meraih hidayah ke mana? Anu dimaksud dosa, itu bisa meraih hidayah ke pamannya sendiri, Abu. Komodai ente, sholat tahajud tanah, puasa tanah, hanya mari hidayah kan? Istri, maka tengah ibu-ibu mana? Saya ngadu sholat lah, kami berbagi kayak itu lah gitu. Ayo kan boleh lah, kita kan main bawa uleman. Padahal itu gelis itu lagi 3 bulan, saya kayak 2 bulan 3 bulan buka anak hiji, mimiti 3 biola, buka anak hiji si gentong, makanya buka anak 2, semua tengah bentuk wajahnya wajahnya, badannya itu akibat dari melahirkan. Dan di situ letak kemuliaan perempuan. Karena kata Islam kata siapa ya? Kata peribahasa Sunda itu pernah mengatakan ibu-ibu mah pae ngajuru, laki-laki pae diadu. Pae nanti diadu di luar dengan segala pemikiran sebagainya. Apa yang pae ngajuru? Kuliah bercocok deui, lai hiji budak kalima kenal ngapain gitu terus tanda ya ngapain punya tak kayak ada itu dari mana ya amin ya kayak agak dulu putra pemuda kayak nugas kajian ini ya sebagai pelatih cita-cita ayah namanya gitu lah itu untuk pertemuan kita kali ini karena udah mulai sore minta 15 menit ke Tarogong, jadi 30 menit ke aja. Saya pun harus mundur pamit karena ba'da maghrib itu ada teman-teman yang ngaji di rumah sampai dengan jam 11. Dan berhubung saya membawa ini anak kesayangan, beliau sedang jauh, jadi saya harus cari tempat makan nih mau ayah. Soalnya mungkin mau diwadah. Terima kasih. Mohon maaf ya Kang Tirta, Kang Herdi, Kang Igin, dan Sulis selaku pemilik tempat ini bila ada bahasa yang tidak pas, bila ada bahasa yang tidak sesuai, teteh dan Kang dan anak.
Susah namanya kan. No, yang kecil siapa namanya? Dede siapa? Dede namanya? Dede siapa namanya? Kakak siapa namanya? Syakira. Syakira. Safira. Ini temu namanya Safira. Safina. Masya Allah. Oke, saya cintai. Kita ketemu lagi gede ya nantinya. Iya bapak-bapak yang baru tenang ngomong si bapak ini. Allah, nantinya kita ketemu lagi pas gede nantinya. Terima kasih atas atensinya. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah mutlak dari saya. Mohon maaf dari Kang Hedi, Kang Miftah, Kang Ingin, dan teman-teman semuanya. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.